Mas Anies Baswedan dipastikan akan menang dalam Pilpres 2024. Itu artinya jika Mas Anies Baswedan menang dalam Pilpres 2024, ia akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yaitu penggantinya Pak Jokowi. Ini ada tetapinya. Mas Anies Baswedan bisa jadi presiden secara mulus apabila Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto ini tidak maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Jadi kalau Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto maju sebagai capres, ya Mas Anies Baswedan harus bekerja keras untuk meraih suara melebihi atau mengungguli Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi, Mas Anies Baswedan bisa menang dalam Pilpres 2024 secara mulus apabila Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto ini tidak maju sebagai capres pada pemilu 2024. Nah, bicara soal capres atau pemilu 2024, ini memang ada yang menarik. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sibuk dengan siapa capresnya, siapa bakal capresnya, sekarang kita sibuk siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto, dan Mas Ganjar Pranowo. Wah, ini masih jadi teka-teki seluruh masyarakat di Republik ini, masih dinanti-nantikan. Bicara soal siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar mungkin ya, atau Pak Prabowo, atau Mas Anies Baswedan, yang paling menarik adalah komentar dari Pak Novel Bamumin. Pak Novel Bamumin ini pernah menyampaikan bahwa ia siap mendampingi Mas Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Dan ini nggak main-main. Pak Novel Bamumin ini sudah mempunyai modal. Modalnya adalah 130 juta pendukung. Dan ini hampir dari separuh rakyat di Republik Indonesia. Bayangkan saja, jika Pak Novel Bamumin didukung 130 juta rakyat di Republik Indonesia dan itu sudah memiliki hak suara, jika berpasangan dengan Mas Anies Baswedan, sudahlah, nggak usah kampanye, merem, tidur, menang itu. Mas Ganjar dan Pak Prabowo Subianto ya pasti akan kalah, karena kalau kita lihat koalisi dari Mas Anies sendiri ini partai yang cukup lumayan kuat juga ya. Ada PKS yang sangat solid, ada Partai Demokrat, dan ada Partai Nasdem. Dan jika suara 3 partai politik ini digabungkan dengan suara pendukung Pak Novel Bamumin, 130 juta orang, sudahlah, merem, menang tuh Mas Anies Baswedan. Tetapi yang jadi persoalan saat ini, kalau kita lihat berbagai pemberitaan ya, baik di media mainstream maupun media sosial, sepertinya Pak Novel Bamumin ini kok merapat ke Pak Prabowo ya, atau malah mungkin merapat ke Mas Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana dengan cawapresnya Mas Ganjar Pranowo? Wah, ini keren nih. Beberapa waktu yang lalu ada rumor yang menyebutkan bahwa Mas AHY atau Mas Agus Harimurti Yudhoyono ini masuk dalam radar cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu Mbak Puan Maharani. Bahkan kemarin Mbak Puan sudah melakukan pertemuan tuh dengan Mas AHY, meskipun belum ada komitmen bersama untuk maju bareng bergandengan dalam pemilu 2024. Namun memang tidak menutup kemungkinan ya, konstelasi politik ini bisa berubah. Bisa saja ke depan, meskipun saat ini belum terjadi kesepakatan soal komitmen
kerjasama bareng dalam Pilpres 2024, Mas AHY ini berubah pikiran, berkoalisi dengan PDI Perjuangan, malah bisa juga menjadi cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Tetapi memang ada beberapa tokoh-tokoh lain yang juga masuk dalam radar cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Ada Mas Sandiaga Uno, ada Mas Erick Thohir, bahkan ada nama Profesor Mahfud MD. Wah. Dan untuk Pak Prabowo Subianto, wah, ini sudah jelas ya, sejak awal Partai Gerindra yang mengusung Pak Prabowo Subianto ini sudah membentuk koalisi dengan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Yang dalam koalisi ini Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar ini juga sepertinya sudah siap mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai capresnya. Jadi kita tunggu saja ya, siapa yang akan mendampingi beliau-beliau ini, para capres-capres yang orang-orang hebat ini. Ada Mas Anies Baswedan, ada Mas Ganjar Pranowo, dan ada Pak Prabowo Subianto. Tetapi yang jelas Mas Anies Baswedan berpotensi menang dalam Pilpres 2024 dan dipastikan akan menang apabila Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto tidak maju dalam Pilpres 2024. Tetapi itu sepertinya juga sudah tidak mungkin karena jelas ya, Mas Ganjar Pranowo sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Begitupun dengan Pak Prabowo Subianto, ini juga sudah siap tempur pada Pilpres 2024. Jadi sekali lagi, Mas Anies Baswedan harus bekerja keras meyakinkan rakyat di Republik ini agar ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Tetapi buat kita sebagai rakyat kecil, sebagai wong cilik, siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden di Republik ini bisa membawa Republik ini dalam kemajuan, bisa membuat rakyat di Republik ini lebih sejahtera, aman, damai, sentosa. Jadi ya, untuk kalian dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, siapapun presiden kita nanti yang terpilih pada pemilu 2024, harus tetap kita dukung. Dan jangan lupa, sebagai rakyat, kita juga harus ikut berkontribusi membangun perekonomian rakyat. Salah satunya adalah saya mengenalkan satu produk lokal, yaitu produk alas kaki. Ini keren, buatan para pelaku IKM di Kabupaten Tangerang. Mereknya Sinop. Jadi buat kalian pendukung Pak Prabowo, pendukung Mas Anies Baswedan, dan pendukung Mas Ganjar Pranowo, mari kita bersatu dengan meramaikan produk lokal ya.